Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka panah hati kita sehingga kita bisa hadir ke dalam majelis ini dengan niat semata-mata karena Allah, dengan niat semata-mata karena menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan merahmati serta memberkahi hidup kita semua, dan kita diberikan pemahaman untuk menerima ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita menyambung kajian kita, yaitu penjelasan doa yang ada di dalam kitab munajat. Malam ini sampai pada halaman 17 yang terakhir paling bawah. Kalau minggu kemarin Allahumma malikal mulki, itu ya, sampai bil ghairi hisab, itu minggu kemarin. Nah, minggu ini doanya yang kita bahas yaitu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, di situ. Ini doa terdapat di dalam surah Ali Imran ayat ke-38. Ayat 38 surah Ali Imran. Doa ini dibaca oleh Nabi Zakaria. Nah, ini doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini doanya Nabi Zakaria. Wahai Tuhanku, kata Nabi Zakaria, berilah aku anak dari sisi Engkau, yaitu anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Kenapa Nabi Zakaria doanya minta anak? Nah, ini kita ini kan juga dalam kehidupan begitu sama. Apalagi yang baru berumah tangga, cita-cita awal ingin punya keturunan, punya anak. Bahkan sekian lama hidup berumah tangga masih banyak yang belum punya anak, belum punya keturunan. Ini menunjukkan, membuktikan bahwa Al-Quran ini lengkap. Minta rezeki ada, minta usaha lancar ada, minta anak ada doanya. Nah, kenapa Nabi Zakaria berdoa seperti ini, minta anak kepada Allah? Dalam riwayat dikisahkan
Nabi Zakaria itu sudah hidup berumah tangga sekian lama. Menurut riwayat umurnya waktu itu 120 tahun. Istrinya kurang lebih 80 tahun. Bayangkan, sudah kai-kai, nini. Kalau menurut logika manusia, menurut ilmu manusia, tidak mungkin lagi punya anak. Kakek-kakek, nenek-nenek. Bahkan istrinya ini diprediksi mandul. Prediksinya. Kita nih umpamanya diprediksi oleh dokter mandul. Waduh, udah gak ada harapan. Nah, Nabi Zakaria begitu. Sudah kakek-kakek, nenek-nenek, umur Nabi Zakaria 120 tahun, umur istrinya kurang lebih 80 tahun, mandul lagi. Waduh. Ini cita-cita yang sangat besar oleh Nabi Zakaria, pengen punya keturunan, punya anak, punya penerus. Ujian dari Allah. Jadi ujian itu tidak cuma kita manusia biasa, Nabi itu ujiannya lebih berat dari kita. Sehingga Nabi Zakaria berdoa seperti ini. Tapi Nabi Zakaria tidak cuma berdoa. Ada wiritan, ada zikir yang lain. Mungkin nanti kalau cukup waktu kita bahas ini. Nah, Nabi Zakaria tidak cuma baca doa ini, tapi beliau berdoanya ada tempatnya khusus. Nih, tempat khusus. Jadi ceritanya begini. Doa ini terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 38. Biasanya kita kalau tasmiyah ya, itu qori atau yang membaca Al-Quran itu surah Ali Imran-nya ayat 33 sampai dengan 36 kalau tidak salah ya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Itu kan, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka samii'ud du'a. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa. Wallahumma wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sampai situ tuh biasanya orang tasmiyah tuh yang dibaca. Nah, ini kisahnya. Sebelum Nabi Zakaria ini, kisahnya dahulu ada keluarga namanya Imran. Makanya nama surahnya Ali Imran, artinya keluarga si Imran. Nah, si Imran ini dan istrinya namanya Hannah binti Fakhus. Itu sama, pengen punya anak. Lalu bernajar kepada Allah. Najar itu janji kepada Allah. Janji kepada Allah itu najar namanya. Kata si Hannah istri Imran, ya Allah, apabila aku punya anak, nanti akan aku jadikan anak ini, aku berjanji kepadamu, dia akan menjadi pengurus masjid Muharram. Masjidnya Muharram itu Masjidil Aqsa. Waktu itu. Pokoknya cita-citanya yang penting punya anak. Kalau sudah punya anak, kuhibahkan anak ini khusus untuk merawat masjid engkau. Nah, itu tuh istilahnya.
Pokoknya habisnya setiap harinya ngurus masjid lah. Ikhlas. Gitu. Ternyata yang lahir bukan laki-laki. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Tetapi yang lahir bukan laki-laki, justru unsa, perempuan. Karena perempuan tidak bisa jadi pengurus masjid. Nah, itu tuh logika. Kadang-kadang jadi ketua masjid dunia. Makanya ketua masjid kalau laki ya kerida bebinian di mana-mana. Walaysat zakaru kal unsa, laki-laki dan perempuan tidak sama. Nah, lalu karena yang lahir perempuan, inni sammaituha Maryam, aku beri dia nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah, aku mohon kepada Engkau lindungi anak ini dari gangguan syaitonir rajim. Karena lahir perempuan lalu diberi nama Maryam. Seandainya laki-laki mungkin bukan Maryam namanya dan jadi marbot, jadi kaum masjid. Begitu sudah lahir seorang perempuan diberi nama Maryam, karena ini adalah anak satu-satunya. Pengennya Imron dan Hannah ini anaknya jadi anak yang solehah, anak yang baik, anak yang bagus ilmu agamanya, sama kayak kita juga. Maka berundinglah suami istri, kira-kira siapa yang mendidik anak kita. Kalau kita tuh kan sekarang kira-kira anak kita mondok di mana nih? Kira-kira masuk sekolahnya di mana yang bagus? Akhirnya waktu itu dalam riwayat diundi, ditulis nama-nama tokoh agama waktu itu. Siapa yang keluar namanya nanti, dialah yang akan mendidik anak kita. Sampai 3 kali diundi, keluar nama Nabi Zakaria. Dikocok, diundi. Atau ada yang menyebutkan di riwayat itu ditulis di ranting pohon, ditulis nama-nama tokoh, dilempar ke sungai, lalu siapa yang paling muncul lebih dulu, itu dia. Ada juga yang menyebutkan diundi kayak arisan itu, siapa yang keluar namanya, sampai 3 kali nama yang keluar Nabi Zakaria. Berarti yang merawat, mendidik anak kita Nabi Zakaria. Itu kisahnya Ali Imran. Kemudian sepakat diserahkanlah kepada Nabi Zakaria. Kemudian dididik, dibina sampai besar si Maryam ini oleh Nabi Zakaria, supaya tujuannya tadi jadi orang soleh, orang baik, ilmu agamanya bagus, sama kayak kita tadi. Nah, hari berjalan, Nabi Zakaria melihat suatu keanehan pada Siti Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam, wajada indaha rizqa, didapati ada makanan. Padahal tidak ada yang mengantar makanan, tapi kok ada. Wah, hebat nih, kata Nabi Zakaria. Hebat nih Maryam. Akhirnya ditanya, ini dari mana makanan? Kata Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Wes hebat. Hasil didikan Nabi jadi wali. Jadi wali, walaupun perempuan bisa jadi wali. Kagum Nabi Zakaria, hebat kok muncul tiba-tiba makanan ini datang dari Allah, diantar oleh malaikat makanannya. Qalat huwa min indillah.
Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberi rezeki kepada siapa tanpa perhitungan siapapun. Kalau sudah Allah hendak memberinya, sudah ada. Jadi tidak perlu ragu. Begawi kada, bekerja tidak. Siti Maryam cuman di kamar aja. Makanan diantar oleh malaikat atas perintah Allah. Lalu Nabi Zakaria berpikir, karena kamarnya Siti Maryam ini sering turun malaikat atas perintah Allah mengantar makanan untuk Maryam. Nabi Zakaria berpikir berarti kamarnya Maryam ini banyak berkahnya. Kenapa banyak berkahnya? Malaikat turun di situ. Oh, akhirnya Pak, aku kan juga pengen punya anak. Kata Nabi Zakaria, umur sudah 120 tahun, istri 80 tahun, mandul lagi. Cobalah aku berdoa, numpang tempat di kamarnya Siti Maryam, minjam tempat. Kenapa? Karena meyakini di situ banyak berkahnya. Malaikat sering turun gitu. Ini kalau istilah bahasa Jawa ngalap barokah. Kalau bahasa kita sini ngambil berkah gitu ya. Kalau disebut syirik, ngambil berkah dengan tempat, maka pelaku syirik itu Nabi Zakaria. Berarti ini wajar kita ini kan kalau ada misalnya, oh ini petilasannya wali, oh ini petilasannya Nabi, dulu Nabi pernah duduk di sini, pernah ibadah di sini, dulu wali si anu, umpamanya wali Songo dulu pernah sering beribadah di sini. Kita itu kalau tahu begitu biasanya numpang tempat doa di situ. Kenapa? Karena meyakini tempat itu mengandung berkah. Tapi doanya tetap kepada Allah. Mintanya hanya minjam tempat, minjam wadah. Sama kayak Nabi Zakaria, hanya minjam wadah Siti Maryam. Doanya tetap kepada Allah. Apa doanya tadi? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Lalu berdoalah Nabi Zakaria dengan doa itu. Jaka bahasa kita, Maryam, aku minjam kamar dululah, mau sholat di sini dan berdoa kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu ayat setelah yang 36 tadi. Ini kan doanya 38 nih. Di 37, fanadahul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allaha yubashshiruka bi Yahya. Lalu diberi kabar gembira oleh Allah, Nabi Zakaria ini akan diberi seorang anak namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Nabi Yahya ini yaitu nabi yang soleh, yang baik, sayyid wa sayyidan. Disebut sayyid oleh Allah di Al-Quran. Berarti kita menyebut nabi sayyid pun boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Ini tadi dalilnya Ali Imran ayat 37. Kenapa? Allah aja menyebut Yahya, Nabi Yahya dengan wasayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Termasuk sayyid, termasuk nabi di antara golongan orang-orang saleh. Diberi kabar sudah Nabi Zakaria oleh Allah. Padahal baolahnya belum. Baru berdoa, selesai sholat dan berdoa, dapat kabar dari Allah akan diberi anak namanya nanti Yahya. Baolahnya belum, apalagi lahir.
tapi namanya sudah disiapkan oleh Allah, Yahya. Nah ini pelajaran lagi nih. Artinya apa? Memberi nama anak itu sebelum hamil pun boleh sudah kita siapkan nama. Kenapa? Karena Yahya pun sebelum lahir sudah disiapkan nama. Itu satu. Yang kedua, boleh memberi nama anak itu begitu lahir. Lahir langsung beri nama. Contohnya Pak, Maryam tadi. Begitu lahir diberi langsung nama oleh orang tuanya Maryam. Atau boleh memberi nama anak itu 7 hari setelah kelahiran. Berdasarkan hadis Nabi. Kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Setiap anak itu kata Nabi terdadai dengan kelahirannya, maka tudbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelih kambing di aqiqahi ketika 7 hari setelah kelahiran. Wa yuhlaqu, dipotong rambutnya, wa yusamma, dan diberi nama. Artinya Pak, boleh setelah 7 hari beri nama. Bila belum mampu 7 hari berikutnya, artinya 2 minggu. Belum hari juga belum mampu juga 2 minggu, 7 hari lagi berikutnya, 21 berarti. Tidak mampu, kapan mampu? Nunggu ibunya sehat betul, boleh. Tapi tadi itu aturannya ya, sebelum punya anak, sebelum lahir sudah disiapkan boleh, atau langsung lahir diberi nama boleh, atau nunggu nanti sehat boleh. Cuman jangan dipaksa. Umpamanya belum punya anak, belum lahir anak sudah disiapkan namanya, umpamanya Marjuki. Bila lahir mau anak pun namanya Marjuki. Sekalinya lahir bebinian, Marjuki. Kesiannya bebinian, ngaran Marjuki. Dan dipaksa ganti. Memaksakan ngaran pesan anak. Lalu diberi nama ya. Doanya ini tadi. Nah, kita pun boleh sama, bahkan dianjurkan bagi suami istri yang pengen punya anak, lazimkan membaca doa Nabi Zakaria. Supaya apa? Supaya diberi anak yang soleh. Banyak lagi doa Nabi Zakaria yang lain, nanti ada ketemu. Nah, lalu Nabi Zakaria itu minta tanda atau wiritan sama Allah. Seolah-olah Nabi Zakaria itu kurang begitu yakin betul tidak mau diberi anak. Betul tidak nih? Saya kan sudah 120 tahun, istri 80, mandul lagi. Kira-kira benar atau tidak nih mau dikasih anak? Lalu bicaralah sama Allah, berdoa sama Allah. Kira-kira wiritannya apa? Selain doa ini, wiritannya apa? Lalu kata Allah, perbanyak zikir kepada Allah. Kemudian membaca tasbih di waktu pagi dan sore. Kemudian yang ketiga, tidak berbicara kepada manusia selama 3 hari lamanya. Itu wiritannya. Apa? Poso topo wicoro, kalau istilah orang Jawa. Puasa tidak bicara, ini menjaga mulut. Topo wicoro, sarah mulut Jawa. Puasa tidak berbicara, kunci mulut. Tugas mulut apa selama 3 hari? Banyak zikir, tasbih pagi dan sore. Itu wiritannya. Kemudian doanya ini, kalau mau punya keturunan yang soleh. Ini luar biasa tuh. Di Al-Quran, di Al-Imran disebutkan, dikisahkan. Makanya nama surahnya Ali Imran, keluarganya si Imran.
Si Imran tadi dan Hannah istrinya menyerahkan anaknya Maryam kepada Nabi Zakaria. Kebetulan Imran dan Nabi Zakaria ini ibarat kalau di nasabnya disusun itu kena sepupuan. Ke atasnya itu ketemunya ke Nabi Sulaiman bin Daud Sulaiman turun ke bawah, kemudian Imran, Zakaria, nah itu keluarga aja mereka. Lalu lahir Yahya, kemudian dari Nabi Zakaria lahir Yahya, dari si Imran lahir Maryam, kemudian dari Maryam diberi anak oleh Allah Nabi Isa alaihi salam. Jalur ke atasnya lagi ke Nabi Ishak. Kalau Nabi Muhammad ke Ismail, Ishak bin Nabi Ibrahim, Ismail bin Nabi Ibrahim, turunnya ke itu. Nabi Ishak menurunkan Bani Israel, kemudian Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad ke bawah. Nah, kira-kira itu pelajaran malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.